Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan bab 3 tentang proses penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Dengan KD 3.2 menganalisis proses masuk bangsa Eropa. Yang kedua, untuk KD 4.2-nya mengolah informasi tentang proses masuknya dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Dan untuk tujuan pembelajaran kali ini, 1. Mengetahui kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Yang kedua, memahami proses kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Minggu lalu kalian sudah merangkum LKS bab 3 tentang masuknya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Di slide berikutnya adalah peta konsep tentang proses masuk dan perkembangan bangsa Eropa ke Indonesia. Perhatikan ya. Tujuan kedatangan bangsa Eropa sebelum abad ke-18 atau imperialisme kuno, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu didorong oleh 3G. A. Gospel, yaitu mengenalkan agama Kristen untuk yang belum mengenal Tuhan. Yang B. Gold, yaitu bangsa Eropa berusaha mencari kekayaan berupa logam mulia atau rempah-rempah. Yang C. Glory, yaitu bangsa Eropa yang datang ke Indonesia mencari daerah jajahan serta kejayaan glory bagi negaranya. Apakah kalian tahu masuknya bangsa Eropa ke Indonesia itu yang pertama kali adalah bangsa Portugis, yaitu pada tahun 1488 Bartolomeu Dias melakukan pelayaran mencari daerah timur dengan menelusuri pantai barat Afrika. Pada tahun Juli 1997, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk memulai penjelajahan samudra. Pada tahun 1498, Vasco da Gama mendarat sampai di Kuti dan juga Goa di pantai barat India. Negara yang kedua adalah Spanyol. Bangsa Spanyol dan Portugis dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjajahan samudera untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di timur, yaitu tanah Hindia. Pada tahun 1492, Christopher Columbus berlayar sampai Kepulauan Kanari sebelah barat Afrika, Kepulauan Bahana, Haiti dengan 3 buah kapal Pinta, Nina, Maria, dan 88 orang pelaut. Columbus diakui sebagai penemu daerah baru yakni benua Amerika. Negara yang ketiga adalah Inggris. Orang Inggris juga sampai di Indonesia pertama kali pada tahun 1579 dipimpin oleh Vasco da Gama dan Thomas Cavendish. Inggris membentuk beberapa kantor di Indonesia pada tahun 1604, misalnya di Ambon, Makassar, Jepara, dan Yogyakarta. Negara keempat yaitu Belanda. Portugis memasuki wilayah kepulauan Indonesia pada tahun 1511. Kemudian sampai Maluku pada tahun 1521. Spanyol memasuki Maluku pada tahun 1521. Belanda datang ke wilayah Nusantara baru pada tahun 1996. Pada saat Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Belanda dilarang bagi pedagang di Lisabon. Belanda harus berusaha mendapatkan rempah-rempah seperti yang telah dilakukan Portugis dan Spanyol. Nah, kesimpulan dari materi kali ini, 1. Latar belakang datangnya bangsa Barat ke Indonesia yaitu pada saat jatuhnya konstitusional teknologi semangat melanjutkan perang salib. Yang kedua, bangsa Barat pada daerah baru untuk memburu rempah-rempah melalui penjajahan samudera atau jalur laut. Yang ketiga, dari konteks Indonesia, orang-orang Spanyol datang ke Indonesia melalui jalur barat diikuti dengan Belanda dan Inggris. Demikian penjelasan dari bab 3 tentang penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Semoga kalian bisa paham karena kita
harus tahu sejarah negara kita ya. Untuk itu saya tugaskan tugas praktek bab 3, buatlah makalah tentang masuknya penjajahan barat ke Indonesia. Di print dan kemudian dijilid. Dan juga untuk kalian kerjakan LKS tugas mandiri halaman 37 sampai 38 A dan B saja. Kirim jawaban via WA. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Ingat, tetap physical distancing, menggunakan masker dan juga jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.